Halo teman-teman remaja GKJ Sukoharjo. Hari ini kita akan belajar dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan kita dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, amin. Ya teman-teman, pada perikop ini kita akan belajar bagaimana kisah sebelum masa penyaliban Tuhan Yesus. Jadi pada perikop ini menceritakan tentang kegalauan para murid yang akan ditinggal oleh Tuhan Yesus. Ketika murid-murid galau, Tuhan Yesus segera memberikan janjinya kepada para murid, yaitu dia akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur yang akan menyertai para murid-murid setelah kepergiannya nanti. Kalau berbicara tentang penghibur artinya adalah orang atau sesuatu atau pribadi yang menyenangkan hati orang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus menjanjikan penghibur kepada murid-muridnya, maka penghibur ini akan menyenangkan hati murid-muridnya sehingga murid-murid tidak akan galau, tidak akan sedih. Teman-teman, di perikop ini merupakan satu bentuk tanggung jawab dari Tuhan Yesus kepada para murid. Jadi ketika Tuhan Yesus pergi naik surga, maka Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Ia berjanji akan memberikan penolong. Dan tentu saja janji ini tidak hanya berlaku bagi murid-murid tetapi juga bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau teman-teman ada yang belum pernah membuat satu keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, maka inilah saatnya bagi teman-teman untuk mengundang Yesus masuk secara pribadi dalam hati teman-teman. Karena itu merupakan satu syarat utama, satu syarat mutlak agar kita bisa merasakan dan menikmati kehadiran penghibur, kehadiran penolong di dalam kehidupan kita. Di dalam perikop ini kita juga bisa melihat ada syarat lain yang diberikan kepada para murid, yaitu di dalam ayat yang ke-15 di awal perikop kita bisa baca bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan juga di ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi selain syarat utama tadi bahwa kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, maka Tuhan Yesus juga menginginkan kita untuk mentaati dia, untuk menuruti segala perintahnya. Maka kehadiran dan juga pendampingan dari Roh Kudus akan bisa kita rasakan. Seperti halnya para murid yang galau saat itu karena ditinggal oleh Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita juga pasti punya pergumulan, punya masalah yang mungkin membuat kita galau, membuat kita sedih, membuat kita khawatir. Saya yakin teman-teman juga memiliki kegalauan tersendiri. Mungkin ada yang galau dengan sakit penyakit, apalagi di masa pandemi corona ini. Ada banyak hal yang
membuat kita jadi takut dan khawatir. Takut kalau kita tertular, takut kalau kita positif kena virus COVID-19, kita harus diisolasi, kita harus menderita sakit dan sebagainya. Atau mungkin juga ada yang galau karena pendidikan, mungkin ada yang mau masuk perguruan tinggi, sekarang lagi galau bingung milih jurusan yang mana, milih perguruan tinggi yang mana. Atau mungkin teman-teman ada yang galau karena relationship yang kurang bagus, entah itu dengan teman-teman atau dengan sahabat, atau mungkin dengan anggota keluarga, dengan orang tua, dengan kakak, adik, atau mungkin juga galau karena kondisi finansial, nggak punya uang saku yang cukup, nggak bisa beli kuota, dan sebagainya. Pasti ada kegalauan tersendiri dari teman-teman. Nah, seperti halnya para murid yang dijanjikan seorang penolong, maka janji itu juga berlaku bagi kita. Terlebih di hari Kamis yang akan datang, tanggal 21 Maret tahun 2020, kita akan menyongsong, kita akan memperingati turunnya Roh Kudus. Sekarang saatnya bagi kita untuk mengingat kembali, untuk mencoba merasakan kembali kehadiran dan juga penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus menolong kita, kita akan diberikan jalan keluar, kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Mungkin pergumulan kita nggak langsung selesai, mungkin masalah kita nggak langsung ketemu jalan keluarnya, tetapi saya percaya ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, ketika kita bisa merasakan penyertaan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti setiap hal yang kita alami. Walaupun mungkin susah, mungkin berat, tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti apa maksud Tuhan melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dan juga Roh Kudus juga berjanji akan menolong kita untuk mengerti setiap firman Tuhan. Mungkin kita bingung bagaimana mencari jalan keluar dari masalah ini. Saya yakin jalan keluar selalu disediakan Allah bagi kita. Dan petunjuknya jelas ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman-Nya. Maka peran Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk mengerti, untuk memahami bagaimana kita harus bertindak. Selamat menyongsong turunnya Roh Kudus pada hari Kamis mendatang.